Ya, halo kawan-kawan semua, selamat datang di series ilmu pengetahuan dasar ternak ayam episode 2. Jadi di episode 2 ini saya akan membahas cacing gelang atau nematoda. Jadi pertama-tama kita bahas dulu ya cara penyebaran dari cacing ini. Jadi penyebaran cacing ini sangat mudah sekali dalam menjangkit begitu ya, dalam menyebar. Lebih cepat daripada cacing pita karena dia langsung bertelur di usus ayam ya, jadi dia ikut terbang ke dalam kotoran ayam, dan karena jumlahnya banyak, misalnya dia ada kotoran saja yang menempel di lantai ya, itu sudah pasti ada telurnya ya, dan itu pasti suatu saat pasti akan dipatok oleh ayam penghuninya. Apalagi kalau sampai telat makan ya, itu pasti dia memakan apapun yang ada di kandang. Jadi ya seperti itu penularannya, sangat simpel sekali ya. Makanya cacing ini sangat susah sekali untuk dibasmi. Ya terlebih dia juga bisa masuk ke dalam kulit telur ya. Dia bisa menempel di kulit telur dan langsung menginfeksi anak ayam DOC ya. Dan juga masalahnya telur cacing gelang ini bisa bertahan sangat lama di udara bebas ya. Ya bahkan bisa berbulan-bulan tanpa inang ya. Ini yang juga cukup berbahaya. Makanya nggak ada solusinya untuk membasmi telurnya ya. Masalahnya dia juga tidak mati terhadap desinfektan. Yang bisa kita lakukan hanya melakukan obat cacing rutin terhadap ayam kita ya, untuk meminimalisir setidaknya calon-calon indukannya. Tapi untuk telur tidak bisa ya. Kemudian kita lanjut ke mungkin solusinya ya, karena ini tidak serumit cacing pita. Untuk mengatasinya cukup mudah, yang penting kita mau konsisten ya, yaitu dengan cara obat cacing tentunya. Tetapi di sini yang saya mau bahas juga adalah cara aplikasi obat cacing yang benar ya, yaitu seperti yang sudah saya mention di episode 1 kemarin tadi ya, saya syutingnya tadi sepertinya, yaitu lebihkan dosisnya, jangan terlalu pelit, itu kuncinya ya. Dan juga yang poin kedua ini lebih penting, yaitu posisi ayam harus kosong ya perutnya. Dia minum obat cacing itu harus posisi kosong, ataupun setidaknya ya beri makan sedikit sesuatu yang serat ya, supaya dia aus. Itu kuncinya harus aus ya, dan dia harus minum banyak air. Karena kalau misalnya dia hanya minum sedikit saja, itu tidak akan beres masalahnya ya. Itu poinnya ya. Makanya tidak semua obat cacing itu kalau diaplikasi sudah pasti berhasil gitu ya. Terus di bawahnya dikira dia sudah obat cacing, tapi di bawahnya nggak ada cacing, dikiranya sudah berhasil dan nggak cacingan. Nah itu keliru ya. Yang ada dia salah, dia tidak berhasil gitu ya bahasanya. Karena misalnya ini pengaruh ke riwayat kandang juga ya. Kalau misalnya penghuni lamanya sudah pernah kena cacing, ini sudah saya sangat pastikan pasti penghuni barunya juga sudah terinfeksi cacing. Jadi misal dalam tempo 6 bulan belum pernah dikasih obat cacing, kemudian sekalinya dikasih kok nggak ada cacing yang keluar, atau keluar hanya sedikit, itu namanya gagal. Oke. Mungkin ini sering terjadi di kandang ayam petelur ya. Kenapa? Karena banyak peternak yang tidak paham. Dia memberinya bersamaan dengan pemberian pakan dan tanpa puasa juga. Ini kan jelas ya, gimana dia mau bercampur pakan dosinya tapi dipasin sama anjuran ya. Itu logika aja ya. Kita itu obat cacing bercampur sama pakan kan sudah berkurang dosisnya. Itu ayam bisa nyelip-nyelip itu cacingnya.
nggak kena obatnya. Ya ada yang kena tapi sedikit. Makanya anjurannya ya, tetap itu harus posisi perut kosong dan harus dibuat ayam itu haus sehaus-hausnya ya, supaya dia minum banyak dan supaya dosisnya cukup begitu untuk membunuh semua cacing yang ada di dalam ya. Ya seringnya sih banyak yang gagal ya, karena mereka memberinya bersamaan dengan pakan, dan lebih lagi dosisnya dia terlalu kurang dosis lah ya, terlalu dihemat. Padahal ya obat cacing seperti obat cacing untuk cacing gelang kan termasuk murah ya, seperti semua merek bisa lah untuk cacing gelang ini. Seperti Vermixon itu kan murah ya, makanya jangan terlalu dihemat, lebih baik lebihkan dosis ya, saran saya lebih kental lebih baik, dan saya jamin aman ya, tidak ada masalah kalau obat cacing, tapi efeknya jauh lebih efektif ya. Lagi-lagi seperti yang saya mention di episode 1 kemarin, yaitu kalau kurang dosis itu akibatnya adalah resistensi terhadap obat cacing ya. Jadi obat cacing yang berhasil selamat ini bisa kedepannya bisa tidak mempan lagi dengan obat cacing yang kandungannya itu ya, itu yang berbahaya. Apalagi cacing gelang ini lebih berbahaya daripada cacing pita ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat masif, penyerapan nutrisinya juga ekstrim, bisa membuat ayam kurus. Lebih parah lagi bisa menyumbat usus ya, bisa menyebabkan usus buntu kalau posisinya sangat banyak, bahkan bisa menyebabkan kematian ekstrim juga ya, karena kekurangan nutrisi. Yaitu yang harus kita khawatirkan. Menurut anjuran juga sebetulnya 2 bulan sekali harus wajib obat cacing ya untuk ayam yang indukan sistem intensif, termasuk ayam petelur ya, dengan jenis apapun, mau Arab, KUB, petelur merah, layar, semuanya sama ya. Dan oke, saya rasa cukup sekian. Semoga episode 2 ini bermanfaat untuk kalian ya, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.